Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrika Furatu Aini Rafilah dengan NIM 11970300001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode regresi linier dan metode interpolasi Newton menggunakan software Python 3. Nah, untuk sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode regresi linier. Di sini terdapat pemrograman yang telah saya buat, di mana untuk yang pertama kita dapat mengimport NumPy, ASNP, kemudian kita panggil modul polyfit ini from polyfit polynomial fitting, ini singkatannya. Kemudian kita import matplotlib pyplot ASPLT. Nah, sebelumnya di sini kan kita memanggil modul polyfit. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat modul polyfit, di mana fungsi dari modul polyfit ini yaitu untuk menentukan nilai koefisien polinomial serta untuk mengfitting data kuadrat dengan metode kuadrat terkecil dan menghitung standar deviasi antara PX dan data. Nah, di sini kita import NumPy sama, kemudian from math import HRT, dan di sini ada modul juga yang kita panggil yaitu modul Gauss Pivot. Nah, untuk modul polyfit ini terdapat inputan X data, Y data, dan M. Nah, untuk X data ini nanti kita akan masukkan di sini merupakan waktunya dan Y datanya kecepatannya. Nah, di sini juga ada modul Gauss Pivot. Kita lihat terlebih dahulu. Untuk modul Gauss Pivot ini fungsinya untuk menyelesaikan matriks. Nah, di sini kita from NumPy import dan import modul swap dan modul error. Nah, di sini untuk pemrograman Gauss Pivot ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang matriks yang akan terdapat pada kasus yang kita kerjakan ini. Ini merupakan kasus tentang GLBB di mana kita akan mencari percepatannya. Nah, kemudian kita juga lihat untuk modul swap dan errornya. Nah, di sini untuk modul swapnya itu untuk mendeskripsikan matriks, baik itu matriks kolom atau matriks baris. Nah, untuk yang terakhir di sini ada modul error. Modul error ini berfungsi untuk memberikan notifikasi apabila saat kita merunning pemrograman utama ini adanya kesalahan atau error. Maka modul error ini akan terkoneksi dengan modul utamanya. Nah, itu untuk pemrograman yang akan kita panggil. Kemudian di sini juga X datanya waktu dan Y datanya itu merupakan kecepatannya. Dan di sini kita juga mendeskripsikan ini untuk grafiknya. Jadi grafiknya nanti grafik kecepatan terhadap waktu, dan X-nya itu waktu, Y-nya itu kecepatan. Nah, langsung saja kita dapat running.
Nah, di sini akan ada opsi untuk pemilihan ordernya. Ordernya ada 3, 1, 2, 3. Mungkin kita coba untuk pertama order 1. Nah, di sini akan terlihat grafik di mana grafik ini untuk yang titik-titik biru ini merupakan datanya, dan sedangkan yang biru ini merupakan pendekatan regresi polinomnya, trend datanya. Nah, kita lihat pada bagian data di sini ada 20,20. Nah, di sini 20 ini merupakan nilai gradiennya, di mana gradiennya ini merupakan garis miring ini. Maka dari nilai gradien ini dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan nilai percepatannya. Berarti di sini kita dapat nilai percepatannya sebesar 20 meter per sekon kuadrat. Kita close. Mungkin kita coba untuk order 2. Nah, untuk order 2 sama. Sebenarnya mengikuti order 1 itu sudah cukup, menunjukkan hasilnya sudah akurat. Hanya saja kita di sini coba saja. Di sini hasilnya sama, terdapat kemiringan gradien, di mana nilai kemiringan ini merupakan percepatannya. Nah, itu dia metode tentang regresi linier. Untuk selanjutnya nanti saya akan membahas tentang interpolasi Newton. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode interpolasi Newton. Nah, untuk metode interpolasi Newton terdapat 2 pemrograman yang dibuat. Tetapi ini merupakan pemrograman utama yang nantinya akan kita running. Nah, di sini terdapat import NumPy ASNP, import math, dan ini merupakan program yang nanti kita panggil berupa file yang terpisah, yaitu from Newton Poly import dan import matplotlib plyplot ASPLT. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan grafik nanti. Nah, kita lihat dulu untuk pemrograman Newton Poly-nya. Di sini modul Newton Poly ini berfungsi untuk menghitung koefisien polinom Newton. Di sini ada fungsi eval Poly-nya dan fungsi koefisiennya. Nah, nanti pemrograman ini akan kita panggil pada pemrograman utama. Nah, kemudian di sini terdapat X data dengan nilainya 3,6,9. Kemudian Y data ini ada 39, 96, 171. X data ini merupakan waktu dan Y datanya ini posisinya. Nah, kemudian A sama dengan koefisien X data, Y data. Kemudian nanti kita akan print juga di sini berupa nilai T-nya untuk A interpolasi dan A eksak. Nah, selain kita menggunakan interpolasi Newton dengan pemrograman Python, kita juga akan menghitung studi kasus ini dengan menggunakan metode eksak, yaitu dengan menggunakan rumus fisika biasa, di mana kasus ini merupakan kasus GLBB. Maka di sini ada rumus 10 dikali XI. XI itu merupakan nilai T, 10 T ditambah setengah 2-nya ini percepatannya, dan T kuadrat. 10 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini merupakan rumus fisika biasa. Nah, nanti kita akan membandingkan nilai interpolasi Newton dengan nilai eksaknya. Nah,
Nah, selain itu juga kita akan menampilkan grafik. Di sini terdapat perbandingan data, interpolasi Newton, dan nilai eksak, di mana X labelnya itu waktu dan Y-nya itu perpindahan S. Nah, langsung saja kita dapat running. Nah, di sini terlihat bahwa nilai T-nya itu dari 3 sekon sampai 9 sekon dengan nilai A interpolasinya sekian dan nilai A eksaknya sekian. Dapat kita lihat pada waktu tertentu nilai A interpolasi dan A eksaknya itu sama ya, mirip sekali dengan hasil yang kita hitung dengan menggunakan eksak. Nah, kita lihat pada grafik. Di sini terdapat data, terus terdapat interpolasi Newton dan nilai eksak. Nah, garis ini menunjukkan bahwa antara data metode interpolasi Newton dan eksaknya itu saling berhimpitan. Hal ini dikarenakan nilai yang didapatnya itu sama. Nah, berarti menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode interpolasi Newton, nilai yang dihasilkannya itu sangat akurat sekali. Nah, kemudian misal kita bisa juga memvariasikan waktunya, misal dari 0 sampai 10 dengan setiap selang waktunya 0,5. Kemudian kita dapat klik running kembali. Nah, kita coba lihat nilai dari T, A interpolasi, dan A eksaknya itu sama, benar-benar mirip. Dan kemudian pada grafiknya juga ini sangat berhimpitan. Hal ini dikarenakan nilai yang dihasilkannya pun sama. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan kita menggunakan metode interpolasi Newton, hasil yang kita dapatkan itu sangat akurat dengan metode eksak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.